hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali setelah melakukan zikir yang banyak. Tengok kata Imam kan, zikir yang banyak. Jadi mulai aja, mulai saat ini, detik ini, sekarang juga, ya, untuk banyak zikir sehingga akan bisa bermuraqabah. Bu, dalam hikmah yang lain Al-Imam mengatakan jangan menunggu khusyuk untuk bisa berzikir, tapi berzikirlah engkau akan bisa khusyuk. Jangan menunggu khusyuk untuk bisa sholat, tapi sholatlah maka engkau akan bisa khusyuk. Paham bu? Kalau kita menunggu aku nggak bisa khusyuk sholat, nanti aja sholat tunggu khusyuk, itu nggak akan bisa khusyuk. Tapi sholat aja, banyak sholat, ya, sholat sunatnya ditambah. Nanti Allah akan menganugerahkan, akan mengkaruniakan, akan memberikan dalam hati kita sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat. Jadi jangan nunggu bisa bermuraqabah sehingga kita baru mulai berzikir. Tapi zikir aja mulai saat ini, dimanapun kita berada. Nanti Allah akan menganugerahkan, mengkaruniakan, akan merahmati sehingga kita bisa muraqabah, sehingga akan terkondisi hati kita merasa dilihat, ditatap, hati kita merasa kehadiran Allah. Ketika sholat begitu juga hati kita akan bisa khusyuk. Ini kata Imam. Kemudian berikutnya, ingat, zikir kita nggak khusyuk itu lebih baik ketimbang kita nggak zikir sama sekali, betul? Dan sholat kita nggak khusyuk itu lebih baik ketimbang kita nggak sholat sama sekali, betul? Betul kan? Kalau kita nggak sholat sama sekali berarti ada pengingkaran. Kalau kita nggak zikir sama sekali berarti ada pengingkaran. Lebih baik kita zikir nggak khusyuk ketimbang kita nggak zikir sama sekali. Lebih baik kita sholat tidak khusyuk ketimbang kita nggak sholat sama sekali. Paham itu bu? Kemudian berikutnya firman Allah Quran Al-Araf ayat 28. Apa kata Allah? Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi bukan harta, pangkat, jabatan yang membuat hati tenang, tapi Allah yang membuat hati kita tenang. Kemudian berikutnya, kecenderungan kepada dunia memang merupakan kegelapan yang dapat menghalangi hati dari melihat atau mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah. Namun demikian, jangan pula engkau menanti-nanti dan bertanya-tanya kapan kecenderungan itu bisa hilang secara total yang dari hatimu. Sebab hal ini bisa membuatmu lupa bahwa kondisi atau amal yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amal-amal yang bisa mengantarkanmu kepada Allah dalam berada dalam pengawasan Allah. Jadi jangan tunggu nggak ada kerjaan, jangan tunggu nggak khusyuk, jangan tunggu khusyuk dulu, jangan tunggu nggak sibuk baru mulai kita muraqabah. Jangan. Kemudian yang dapat dituntut darimu adalah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu dan tetap merasa diawasi Allah. Jangan engkau sibuk dengan segala hal yang masuk ke dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, karena hal itu justru akan memutuskanmu dari kebiasaanmu. Dianggap memutus karena jiwamu selalu dibayangi keraguan. Kalau benar aku ini ahli ibadah, tentunya kecenderungan kepada dunia ini tidak mungkin lagi masuk dalam hatiku. Apalagi dengan banyaknya ibadah yang sudah aku lakukan selama ini, sehingga hatimu sibuk dengan kebisikan dan gangguan ini. Mungkin ia terus membisikkanmu agar engkau melupakan apa yang menjadi tujuanmu atau agar engkau meninggalkan amal soleh. Biasanya sebab kemunculan kecenderungan kepada dunia adalah kotoran-kotoran keduniaan yang menghampiri hatimu, dan ini adalah persoalan yang mati mau tidak mau harus engkau hadapi. Nah, jadi kalau misalnya kita cinta kepada dunia, suka kepada dunia yang berlebihan, ya, maka hati ini akan susah untuk bisa zikir, bisa muraqabah. Macam mana caranya? Tobat, ya, banyak bertobat. Nah, kemudian banyak istighfar. Nah, kemudian apalagi banyak zikir. Kalau ibu nggak tobat, dari hati ini lebih cenderung, lebih suka, lebih cinta kepada dunia beserta isinya, susah untuk bisa muraqabah, susah untuk bisa berzikir. Kemudian berikutnya yang terakhir, apabila Allah sudah menempatkan kita bekerja yang halal dan semua perintah dan larangan Allah kita jalankan, tapi hati kita terganggu dengan usaha-usaha duniawi itu, seperti tidak bisa muraqabah, merasa pandangan Allah kepada si hamba, pada gerak dan diamnya, perbuatannya lahir dan batin, salat tidak khusyuk dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah itu. Jangan menunggu hati khusyuk atau lapangnya hati dari ingat kepada Allah dan kita baru beribadah. Tengok kan kata Imam, jangan menunggu khusyuk baru beribadah.
Jangan menunggu nggak ada kerjaan baru kita zikir, baru kita merokobah. Jangan ya. Kemudian tetapi usahakanlah dengan sungguh-sungguh hati itu merokobah supaya kita tidak lupa kepada Allah. Karena tidak ingat Allah ketika ibadah. Tengok Bu, tengok nih Bu. Ini tolong digarisbawahi. Karena tidak ingat Allah ketika ibadah jauh lebih baik daripada tidak ibadah sama sekali. Betul kan? Betul kan? Terus aja beribadah, nanti Allah yang memindahkan dari hati yang lalai menjadi tidak lalai. Bagi Allah itu nggak sulit kan? Nah, terus aja merokobah, terus aja zikir, ya nanti akan terkondisi itu. Nah, jadi kalau hikmahnya dia lagi Bu yang di awal, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan beliau mengatakan, jangan engkau menunggu rampungnya hal-hal selain Allah dalam urusan dunia. Jadi Al-Imam mengajarkan, menasihati kita, jangan kita menunggu sampai nggak ada kerjaan, ya, paham Bu? Sampai nggak sibuk, ya, untuk kita bisa bermuraqabah, ya. Tapi mulailah kita muraqabah, diawali dengan zikir, banyak berzikir dimanapun kita berada. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Bapak Ibu kiranya berdiskusikan. Ada, belum ada doa kita ya? Ada Pak Haji? Nah, silakan. Ada? Enggak ada. Doa kita ya, Pak Haji? Ada. Ah ya, pakai mic lagi. Allahumma sholli biar dengar ibu kurang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada berbagi tentang Riyadhah sampai Alhamdulillah. dikaji pada pagi hari ini. Iya. Selain dari mencoba istighfar, Iya. kemudian ada Riyadhah lagi. Iya, latihan ya. Yang menyampaikan kita untuk bisa menjadi Iya, alhamdulillah. Dan sekali lagi saya juga proses untuk menjadi. Iya, alhamdulillah. Yang pertama, jangan tinggalkan tahajud. Alhamdulillah. Tahajud. Iya. Kemudian berpuasa. Iya. Berpuasa Senin Kamis. Kemudian jaga wudu. Iya. Kalau bisa terus berwudu dari tidak berlepas wudunya. Iya. Kemudian ada ilmu, majelis ilmu. Iya. Nah, jangan tinggalkan majelis ilmu karena untuk sampai ke puncak kalau tak ilmu Betul. Susah ya. Iya. Sekali lagi kita menghadapi semuanya untuk sekuatnya untuk mengikuti majelis ilmu. Iya. Karena saya lihat majelis ilmu kita makin lama makin susut. Iya. Saya pikir itu beberapa Riyadhah yang menguatkan kita untuk sampai ke puncak. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Iya, insyaallah barakallahu ya, bagus sekali ya. Itu bentuk-bentuk Riyadhah. Ya. Jadi yang pertama itu adalah salat tahajud, salat sunat. Jadi nggak cukup salat yang wajib, ditambah yang sunat, ya. Supaya apa? Supaya melatih kita untuk bisa khusyuk, untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, jadi amalan-amalan wali-wali Allah, orang-orang soleh itu tahajud, salat tahajud, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kata Pak Haji Parlek adalah biasakan berwudu. Biasakan berwudu. Karena kalau kita terbiasa berwudu itu akan terkondisi hati kita, ya, merasa ditatap, dilihat oleh Allah, merasa kehadiran Allah, yang merokobah juga. Nah, akan terkondisi itu, dan kita akan takut buat dosa. Kita akan takut memegang yang haram, melakukan yang haram, karena kita ada wudu. Dan tadi yang ketiga, berpuasa. Oh, masya Allah, takbir Allah. Wali-wali Allah itu, orang-orang soleh itu nggak ada yang jarang yang gemuk-gemuk, kebanyakan kurus-kurus. Ya Bu, kebanyakan kurus-kurus, badannya kurus, tapi hatinya gemuk. Ini bapak kurus-kurus, ini rajin puasa ya. Mereka jarang yang gemuk itu, kurus-kurus. Kenapa? Karena banyak puasa, ya.
puasa sunnah. Itu kalau kita puasa, itu cepat kan kita sampai kepada Allah. Cepat. Itu amalan yang sangat cepat. Puasa sama tahajud dua itu. Cepat kita bisa sampai bisa dengan Allah, dan cepat kita bisa bermuraqabah, merasa diawasi, ditatap dan dilihat. Kalau kita puasa, coba ibu puasa bagaimana? Bu, kalau Ramadan kan pembawaan kita kayak wali-wali Allah, betul? Iya kan? Kalau Ramadan itu kan pembawaan kita kan maunya taat aja, ya kan? Bulan Ramadan itu 2 kali khatam Quran, betul? Berkali-kali khatam, betul? Kenapa kita begitu rajin? Kalau Ramadan itu, nah setelah Ramadan, ya kena lontong, kena pecel segala macam, udah malas lagi, ya kan Bu? Ketawa ya. Jadi ketika Ramadan itu puasa, itu nafsu itu jinak, terkekang, nafsu amarah, nafsu lawamah, yang muncul nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu kata Allah. Nafsu ini tabiatnya, wataknya buruk, mengajak kepada kemaksiatan. Itu watak karakter nafsu. Kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita bulan Ramadan itu kita rajin kali, taat kali. Hati ini merasa kehadiran Allah, ditantang oleh Allah. Makanya perbanyak puasa, betul kali itu. Nah, sudah lagi tadi, itu lagi ya? Majelis ilmu. Bu, ibu bisa nggak buat pecel tanpa ilmu? Bisa. Gosong pecelnya. Nggak bisa kan? Mau buat pecel tapi nggak tahu ilmu. Ibu mau dekat kepada Allah, mau khusyuk, mau hati bisa bersabar. Ibu nggak belajar manajemen hati. Ibu mau bisa bermuraqabah. Ibu nggak belajar manajemen hati, ya sampai mati nggak akan bisa. Mau masuk surga nggak ada ilmu, betul? Mau bisa khusyuk sholat, mau bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, tapi nggak ada ilmu. Makanya Bu, pupuk iman adalah ilmu. Orang yang kurang ilmu agama dipastikan imannya lemah. Paham? Dan pupuk iman juga adalah ibadah. Orang yang kurang ibadahnya dipastikan imannya lemah. Kalau udah imannya lemah, maka akan cenderung berbuat maksiat dan dosa. Makanya perkuat iman dengan ilmu, perkuat iman dengan ibadah. Pak Haji ini serius sekali nengoknya. Diresapi, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Parleng, semoga Allah membalas. Ya berbagi ya berbagi ilmu, ya alhamdulillah. Itu sebagai amal jariah itu. Nah, ini kalau meninggal dunia terus pahalanya mengalir terus kepada Pak Haji Parleng nanti sampai hari kiamat. Makanya jangan pelit. Mintalah ilmunya enggak. Tapi aku benar enggak mau pula dibagi ilmunya. Kemudian aku masuk surga enggak boleh begitu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Oke, ada lagi? Bagaimana kita doa? Jam 6 lewat. Ada doa kita ya. Oke, astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Bertawasul kepadamu ya Allah dengan wasilah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat. Dan dari atas subhanahu wa ta'ala kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami, saudara kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima taubat kami, kasihilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ala yadikum wa rahmat ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan
kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah dalam taat kepada-Mu, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Allah. Bila ada yang mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah,